warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin min kitabihi wa sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semuanya. Di antara sekian banyak nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita semuanya atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, manakala kita mau mohon ampun kepada-Nya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, setiap kita pasti memiliki masa lalu dalam hidup ini. Ada masa lalu yang indah, namun tidak sedikit yang penuh dengan coretan kesalahan, luka atau penyesalan yang hingga hari ini mungkin masih sering menghantui kita. Kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan khususnya dalam bagi orang-orang yang sudah tua. Islam mengajarkan kepada kita bahwa penyesalan itu ada dua macam, yakni penyesalan yang membawa rahmat dan penyesalan yang membawa laknat. Penyesalan yang membawa rahmat adalah penyesalan yang melahirkan taubat dan perbaikan diri. Sedangkan penyesalan yang membawa laknat adalah bisikan setan yang membuat kita berkata, seandainya dulu aku begini, niscaya begini. Yang membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'ala, fa inna law taqtahu 'ala syaitan. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Di dalam masing-masing itu ada kebaikan, maka bersungguh-sungguhlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohon pertolonganlah kepada Allah, dan jangan kamu menjadi orang yang lemah. Dan apabila ada sesuatu yang menimpamu, maka janganlah kamu berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan ini niscaya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah, Allah sudah menakdirkan itu, dan apa saja yang dikehendaki Allah, Allah akan melakukannya. Baiklah, lau taqtahu amal syaitan, sesungguhnya kata seandainya jika lalu itu
bisa membuka pintu-pintu syaitan. Kata lawan ini dilarang oleh Islam. Jadi Rasulullah menghimbau kita jangan kalau terjadi sesuatu mengatakan lawan. Kenapa? Karena itu berarti kita sudah mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terjadi. Maka takdir yang sudah terjadi pasti terjadi, jangan disesali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian rahimahullah Allah, lalu bagaimana cara kita menggapai penyesalan yang membawa rahmat dan menghindari penyesalan yang membawa rahmat? Banyak upaya. Di antaranya yang pertama adalah ridho terhadap qadarullah. Maka katakanlah qadarullah wa masyarakat. Sesuatu yang telah luput dari kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Dan apa yang telah ditakdirkan menimpa kita tidak akan pernah meleset. Terima bahwa masa lalu adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk kita yang hari ini. Kita di hari ini. Yang kedua, lakukan taubat dengan taubat nasuha. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak berputus asa. Jika Allah bersedia mengampuni dan menghapus catatan dosa kita, mengapa kita masih menghubungi diri sendiri dengan kebencian atau selalu menyalahkan dirinya dan tidak berbuat apa-apa, selalu menyesali akan tetapi tidak melakukan sesuatu yang lebih baik? Yang ketiga, ambil pelajaran ibrah. Kejadian itu jadikanlah ibrah, bukan dijadikan beban. Masa lalu jadikanlah ibrah, pelajaran, bukan dijadikan beban. Masa lalu adalah sekolah. Masa lalu ambillah sekolah, bukan penjara. Gunakanlah kesalahan masa lalu sebagai cermin agar kita tidak jauh, agar kita tidak jatuh di lubang yang sama dua kali. Jangan sampai kita dipapuk ular dua kali di dalam lubang yang sama. Artinya takdir juga menjadikan kita sengsara misalnya, jangan disesali saja, akan tetapi buatlah itu pelajaran untuk menambah masalah. Kalau di masa muda kita barangkali banyak dosa, maka gunakanlah itu sebagai pelajaran. Setelah tua, bertobat dengan perbuatan nasuha dan mengisi sisa-sisa hidupnya dengan hal yang baik. Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, la yuldamu mu'minu min juhrin wahidin marratayn. Tidak selayaknya seorang mukmin dipakuk ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali karena tidak mengambil pelajaran tadi. Maka hendaklah kita juga bisa mengambil satu nasihat dari ini,
yakni Qadiriyah mengatakan bahwa aksir fima baqiya yaghfir laka ma mada wa ma baqiya wa in asata fima baqiya yu'aqib Allah ma mada wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa-sisa umur, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tentunya yang lalu karena taubat dengan taubatan nasuha, yang akan datang karena setelah mengambil pelajaran, memikirkan umurnya sudah tua lalu tidak berbuat dosa lagi. Wa in asakta ma baqiya, apabila kamu masih saja tetap berbuat jahat di sisa-sisa umurmu, maka Allah akan menyiksamu, akan menghukummu, akan mengekokmu disebabkan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimahullah, maka mari kita merenung sejenak, sudah berapa umur kita pada tahun ini, pada Ramadan ini, lalu renungkan pula dosa-dosa yang telah lalu berhentilah dari dosa-dosa itu, lalu menambah masa depan dengan berbuat ihsan, berbuat baik. Sebagai penutup, mari kita ingat masa lalu kita mungkin tidak cerah, mungkin banyak dosa, mungkin banyak perbuatan maksiat, tapi masa depan kita masih suci dan belum ternoda. Masa depan kita masih suci dan belum ternoda. Milik kita besok masih suci dan belum ternoda apa-apa. Jangan biarkan sisa umur kita habis untuk meratapi hari kemarin yang tidak pernah kembali. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhan, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak mengingkari janji. Aku boleh